warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke pertemuan terkait materi vektor. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar terkait definisi vektor, notasi vektor, serta cara menggambarkan vektor-vektor yang ada. Mula-mula, kita akan belajar definisi terkait vektor, serta perbedaannya dengan besaran skalar. Mari kita bahas dari awal. Yang pertama, vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar merupakan besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sebagai contoh, dari besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan berat. Sedangkan untuk besaran skalar, contohnya adalah jarak, suhu, volume, panjang, dan massa. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, kamu berjalan ke arah timur sejauh 15 meter. Posisi awalmu di sini ya. Kemudian kamu kembali ke arah barat sejauh 8 meter. Nah, di sini jarak yang kalian tempuh itu sejauh 15, kemudian kembali, berarti ditambahkan dengan 8. Untuk jaraknya, jadi tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 8, maka hasilnya 23 meter. Nah, setelah kalian berjalan ke barat, posisi kalian kan berada di sebelah sini. Posisi akhirnya kan berada di sebelah sini. Untuk perpindahannya berbeda dengan jaraknya. Karena posisinya terakhir kalian di sini, berarti untuk perpindahannya kalian dari sini ke sini saja. Nah, perpindahan berarti tinggal dikurangi 15 dikurangi 8 sama dengan 7 meter. Nah, untuk jarak dan perpindahan hasilnya berbeda. Karena untuk yang jarak, dia tidak dipengaruhi oleh arah perjalanan kita. Kan mula-mula tadi dari timur kemudian ke barat, dia langsung dijumlahkan saja untuk jaraknya. Sedangkan untuk perpindahannya, dia dipengaruhi oleh arah. Yang mulanya kita ke timur, kemudian berjalan kembali ke barat. Nah, perpindahan di sini posisinya berada di sini. Karena posisinya berada di sini, maka 15 jarak mula-mula ini dikurangi dengan perjalanan kita selanjutnya yaitu 8 meter. Maka hasilnya 15 dikurangi 8 sama dengan 7 meter. Nah, sama halnya seperti contoh berikut ini. Misalnya kamu berjalan ke arah barat sejauh 8 meter. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah selatan sejauh 6 meter. Maka jarak yang kalian tempuh itu ya 8 ditambah dengan 6, berarti 14 meter. Untuk perpindahannya itu maka dimulai dari titik ini. Mula-mula kan kita berada di sini, kemudian yang terakhir kita berada di sini, maka perpindahannya itu dari sini ke sini. Nah, ini perpindahannya. Kalau seperti ini kita bisa menggunakan dalil Pitagoras, yaitu pindahannya berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya berapa? Kan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 meter. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut, maka jarak tadi kan tidak dipengaruhi oleh arah. Meskipun dia ke arah timur, ke barat, tapi dia kan tetap dijumlahkan. Maka jarak ini termasuk dalam besaran skalar. Sedangkan perpindahan tadi kan dia berubah. Dia termasuk besaran vektor. Begitu halnya contoh-contoh yang lain. Ini, dan ini. Setelah kita mengenal apa itu besaran vektor dan perbedaannya dengan besaran skalar, kita akan mempelajari terkait komponen-komponen yang ada pada vektor serta cara melukiskannya. Misal, ada sebuah vektor seperti ini, arahnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan besar dari vektornya. Sedangkan titik ini bisa kita sebut dengan titik A. Titik A ini menunjukkan titik pangkalnya. Sedangkan titik yang ada di sini, yang di ujung panah, ini kita kasih simbol B, ini merupakan titik ujungnya. Nah, dari vektor ini kita bisa menamai vektornya dengan menggunakan huruf kecil dengan di atasnya berarah seperti ini. Nah, ini dia menunjukkan vektor. Atau kita juga bisa menamainya dengan vektor AB. Nah, vektor AB karena dia kan mula-mula berada di titik sini, kemudian arahnya ke sana. Nah, maka dia kita sebut
dengan vektor AB atau vektor A kecil seperti ini. Penulisan vektornya bisa seperti ini, atau dengan seperti ini. Nah, atau kalau dalam penulisan apabila kita mengetiknya itu bisa dituliskan dengan huruf tebal. Bisa juga dengan huruf tebal. Nah, beginilah untuk menuliskan simbol dari vektornya. Nah, ini kan arahnya ke sana. Yang kedua, semisal arahnya berlawanan. Arahnya dari sana ke sana. Ini A, ini B. Nah, ini kan tadi titik pangkalnya kan berada di sini. Untuk yang vektor ini titiknya berada di sini. Sedangkan vektor yang ini titik pangkalnya ada di B dan titik ujungnya berada di A. Maka untuk menamainya kita tidak boleh menamainya dengan vektor AB. Maka kita harus menamainya dengan vektor BA. Nah, karena kan mulainya dari sini, kita namanya dengan BA. Atau boleh saja kita menamainya dengan vektor B gitu, misal vektor B. Itu. Ini untuk penamaan dan bagian yang ada pada vektor. Untuk kali ini kita akan belajar terkait vektor yang berada di ruang 2 dimensi atau bidang datar, di mana arahnya itu ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Ingat, jika dia arahnya ke atas, maka dia positif. Kalau ke bawah, dia negatif. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri negatif. Di sumbu sini yang mendatar, ini sumbu X. Kalau yang ke atas dia sumbu Y. Nah, dari keempat vektor ini kita akan menentukannya satu-satu. Yang pertama, karena dia pangkalnya ada di sini dan ujungnya di sini, maka kita dapat menuliskan vektor AB. Kita dapat menuliskan nilainya dengan mula-mula kita melihat besarnya yang berada di sumbu X-nya. Nah, di sini kan dia bergerak ke arah kanan di sumbu X-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, sini berarti 4. Kemudian dia bergerak ke atas. 1, 2. Karena dia bergeraknya ke atas, maka positif. Positif 2. Kemudian, yang kedua adalah yang ini, vektor CD. Mula-mula dia bergerak ke kanan sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. 3. Kemudian, dia bergerak ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4. Ingat kalau ke bawah, dia bernilai negatif. Kemudian, vektor yang ketiga adalah vektor EF. Nah, untuk vektor EF, di sini, dia berupa garis lurus. Garis lurus, maka dia bergerak ke arah kanan sejauh 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian pada sumbu X-nya yang ke arah atas atau bawah, dia tidak bergerak kan, tidak ke atas ataupun ke bawah, maka dia nilainya 0. Kemudian yang terakhir, vektor GF. Vektor GF. Mula-mula di sini. Ini di sini. Jadi dia bergerak ke kanan sejauh 1, 2. 2 dan ke atasnya tuh 2. Positif ya. Nah, inilah untuk menentukan nilai-nilai dari vektor-vektor yang ada di sini. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait metode penjumlahan vektor. Ada 3 metode yang akan kita bahas sekarang, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan yang terakhir adalah metode poligon. Kita akan membahasnya dari yang pertama adalah segitiga. Misalnya, di sini kita memiliki 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Kemudian kita disuruh melukiskan bagaimana bentuk dari ini yang pertama, vektor A plus vektor B plus vektor C, dan vektor B minus vektor C. Nah, sini kita disuruh menggambarkannya. Caranya bagaimana? Ingat, dalam metode segitiga, dalam menggambarkannya, kita menggunakan patokan dengan kepala ekor. Maksudnya, di sini kita anggap yang ada panahnya ini sebagai kepala, sedangkan yang tidak ini ekornya. Nah, berarti ini kepala dari vektor B, ini kepala vektor C. Nah, bagaimana kita menggambarkan dari ini vektor penjumlahan vektor ini? Yang pertama itu vektor A. Ini boleh kita tuliskan seperti ini ya. Vektor A plus vektor B. Nah, ini ya. Ini lihat, di sini kan vektor A arahnya ke sana. Maka kita gambarkan juga sama. Dari sini pangkalnya, ujungnya, pangkalnya di sini. Nah, ini vektor A. Kemudian ditambah vektor B. Karena ditambah, ingat dengan metode ini. Kepala ketemu ekor, berarti ekor vektor B
bertemu dengan kepala vektor A. Jadi gambarnya gini. Nah, seperti inilah gambar vektornya. Kemudian dari sini ke sini, ini merupakan resultannya. Resultannya berarti vektor A plus vektor B. Nah, seperti ini untuk melukiskan vektornya. Kemudian yang kedua, tentukan vektor B plus vektor C. Nah, lihat vektor B arahnya seperti ini. Kita buat di sini. Ini vektor B. Sedangkan vektor C arahnya ke sana. Gini. Ini vektor C. Kepala bertemu dengan ekor. Nah, untuk resultannya berarti dari sini ke sini. Ini resultannya B plus C. Kemudian yang ketiga itu B min C. Nah, ini kan plus C. Kalau min C berarti dia arahnya berlawanan, di arahnya ke atas gitu. Ini kalau min C. Nah, berarti yang ini untuk kita gambarkannya, pertama kita lukis dulu vektor B. Ini vektor B. Kemudian min C berarti berlawanan arah ke atas. Ini set. Ini kan C. Nah, ini resultannya vektor B plus min C. Nah, begitulah untuk metode penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga. Selanjutnya, kita akan membahas terkait metode kedua, yaitu metode jajar genjang. Misalnya di sini ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Nah, bagaimana dengan menggunakan metode jajar genjang? Ingat, di sini untuk metode jajar genjang kita menggunakan patokan. Kalau yang segitiga kan tadi kepala bertemu dengan ekor. Kalau yang ini ekor bertemu dengan ekor. Nah, mula-mula kita gambarkan dulu vektor yang pertama, yaitu vektor A. Vektor A. Ini vektor A. Kemudian yang kedua kita gambarkan vektor B, ekor bertemu ekor. Kalau untuk segitiga tadi kan langsung dilanjutkan di sini. Karena ini jajar genjang ekor bertemu ekor, berarti dia bentuknya seperti ini. Nah, begini untuk yang jajar genjang. Kemudian, bagaimana kita menentukan resultan vektornya? Cara menentukan resultan vektornya itu dengan menarik garis yang sejajar dengan vektor A dan juga vektor B. Yang pertama kita tarik garis yang sejajar dengan vektor A ya, garis putus-putus. Nah, misal begini. Kemudian yang sejajar ini vektor A, vektor B, yang sejajar dengan vektor B, kan seperti ini. Nah, sudah kan? Kemudian kita dapat menentukan resultan vektornya, yaitu dengan menarik garis yang ada di ujung pangkal sini dengan titik yang ada di perpotongan sini. Perpotongan tadi garis yang kita tarik yang sejajar dengan vektor A dan B. Tarik saja. Set. Nah, ini resultan vektornya A plus B. Ini untuk menggunakan metode jajar genjang. Metode yang terakhir yaitu, nah pada metode poligon ini, misalnya kita memiliki 3 buah vektor seperti ini, vektor A, B, dan C. Lalu bagaimana kita untuk melukiskannya dalam metode poligon sama dengan yang ada pada metode segitiga, yaitu kepala, ekor. Kepala bertemu dengan ekor vektornya. Mula-mula kita gambarkan yang pertama yaitu vektor A. Vektor A. Misalnya ini lurus ya. Nah, ini vektor A. Kemudian vektor B. Vektor B ke sana. Berarti kepala bertemu ekor, berarti sejauh 4 ya. 1, 2, 3, 4. Misal ini lurus ya. Nah, ini vektor B. Kemudian vektor C. Vektor C-nya kan tadi arahnya ke sini. Berarti kita lanjutkan. Jangan di sini melanjutkannya, berarti di sini melanjutkan. Dan berarti arahnya ke sana. Nah, ini vektor C. Kemudian resultan dari vektornya itu dari sini ke sini. Jadi arahnya vektor A plus vektor B plus vektor C. Nah, ini untuk metode dengan poligon.
Nah, itulah tadi 3 metode penjumlahan vektor, segitiga, jejar genjang, dan poligon. Sekian pembahasan tentang materi vektor terkait definisi vektor, notasi vektor, dan melukiskan vektornya atau menggambar vektor. Semoga bermanfaat.